مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مقتحم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Judulnya apa? Loh, kita oke babnya sampai bab apa? Halo? Sampai bab apa? Kemarin sholat belum selesai kan? Oke. Baca. Judulnya apa baca? Baca. Judulnya jenengan laos. Itu sholatnya. Nah, kita suruh tulis. Kita suruh tulis kan. Judulnya 36 kayak Ustaz. Salah iya. bab apa nih? Bab sholat. Sekarang kan merawat jenazah. Kamu lagi sekarang berpakaian Ayo, rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ridallahu bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Nur baca. Wa yalzimu fil mayyit arba'atun. Baca. Ayo merawat jenazah. Apa tafsir? Ayo baca. Ini ya Ustaz. Iya. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a uzluhu wa takfinuhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu Terus wa isnani la yuwazzalani apa? wa yuwassalani ya la yuwassalani Itu ya bacaan. Oke.
la yughassilani wala yusalli alaihima wala yusalli alaihima as-sahibu fi ma'rakatil ma'rah apa mu'arrakah? ma'rakatil Musyrikin wasaktul ladzi lam yastahil sorihon dan sampai situ. Wa yanzamu fil mayyit arba'atu asya, ada 4 perkara yang harus dikerjakan dalam merawat jenazah. Ada 4 perkara yang harus dikerjakan dalam merawat jenazah. Apa saja yang 4 itu? Wasluhu, memandikan, wa takfinuhu, mengafani, wassalatu alaihi, menyolatkan, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Perbedaan mayat Muslim Palestina dengan orang kafir Israel di dunia itu sudah ditampakkan oleh Allah. Mayatnya harum yang Muslim, yang kafir Yahudi busuk menyengat. Di dunia saja sudah ditampakkan oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sampai tertunda 2 hari gak dikubur-kubur, eman harumnya kan. Sampai siapa itu Pers Indonesia itu sampai apanya tuh terus begini kan awalnya kok so harum. Itulah perjuang yang ahli surga dibandingkan orang kafir laknatullah alaihi Israel busuk menyengat. Ya Allah, ini di dunia sudah ditampakkan oleh Allah. Tentang apa itu berarti? Kebenaran Islam. Wa isnani la yulafsilani wa la yusalli alaihima. Ada 2 jenazah yang tidak dimandikan, tidak disolatkan. Siapa mereka? Asy-syahidu fi ma'arakatil musyrikin. Musyrikin. Orang yang mati syahid ketika berperang menghadapi orang-orang kafir. Yang kedua, wasaqtul ladzi lam yastahil sarihan, bayi keguguran yang belum bisa menangis keras. Itu tidak usah dimandiin, tidak usah disolatin, langsung nyemplung surga. Ya Bu ya. Tapi kalau syahid orang dewasa tak bisa, walaupun tidak usah dimandiin, tidak usah disolatin, besok tetap diadili. Sholat kah? Iya. Boten. Nah, akhirnya kesahitannya dicoret. Ibu-ibu mati pas melahirkan, itu kan syahid ya Bu. Besok pas mau ke surga disetop sama malaikat. Sebentar, tak lihat bukunya. Orang ditelok, wah, gak tahu sembahyang, dicoret kesahitannya. Burung langsung. Kenapa? Semua bermuara kepada sholat. Semua menyentral kepada sholat. Itu loh Bu, orang mati syahid berperang membela agama Allah sekalipun sudah jelas-jelas surga sudah Bu. Hanya gara-gara gak sembahyang ini loh Bu, burung nang surga. Masya Allah. Guru saya dulu pernah bilang begini, awakmu lek gak poso Ramadan, statusmu sih tetap muslim. Awakmu lek gak zakat, statusmu sih tetap muslim. Awakmu gak
gak haji, gak umroh, tetap statusmu sik muslim. Tapi lek awakmu wis gak sembahyang le, statusmu itu berubah jadi kafir. Naudzubillah. Makanya cereweti wong tuwek lanang anak itu duduk nopo, duduk mergo nopo, cereweti wong tuwa iki. Ajrih mangke anake berubah statusnya mau berubah jomblo. Bukan. Statusnya malah berubah menjadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Sekarang keterangannya tuh. Kaum muslimin sepakat bahwa 4 perkara ini, memandikan, mengkafanin, menyolatkan, menguburkan, itu wajib kifayah atau yang disebut dengan fardu kifayah. Dalil kewajibannya ijma yang disandarkan kepada berbagai hadis. Ya, banyak sekali yang menerangkan tentang 4 perkara ini, Bu. Memandikan, mengafanin, nyolatkan, menguburkan. 4 ini diiling-iling. Ya. Memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur. 4 ini, Bu. Tapi lah di kelompok situ sudah ada yang melakukan seperti itu, maka kewajiban pulang jenengan sing gak melok tandang niku wau sudah gugur. Itulah yang disebut dengan fardu kifayah. Mencukupkan. Kifayah itu artinya mencukupkan kepada yang orang lain yang berkesempatan. Kafayah fi kifayatan. Mencukupkan. Yang kedua, orang yang mati syahid ketika berperang menghadapi kaum musyrikin itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Berdasarkan kabar dari Khabar Bukhari, ya, nomor hadis 1278, dari Jabir bahwa Nabi memerintahkan untuk mengubur orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud dengan darah mereka tanpa dimandikan dan disolatkan. Agar apa, Bu? Sebagai saksi, sebagai bukti bahwa dia dulu mati gugur dalam keadaan syahid. Karena zaman dulu, zaman Rasul sahabat api-api, Bu, mesti sholate yo langsung. Nek zaman saiki delok-delok se salat orang. Paham ya? Aduh, Bu Iku nanti winginan pas melahirkan. Aduh, mulianya ya. Tapi kalau mati, kalau syahid akhirat, Bu, tetap dimandiin. Kalau syahid dunia akhirat seperti ini, nggak usah dimandiin. Tapi kalau golongannya syahid akhirat itu ya, golongannya mati sakit perut, sakit lambung, itu syahid itu, Bu. Syahid. Kalau lambung, terus kerutuan bangunan, ya, Bu ya, itu syahid akhir. Nah, syahid akhirat tetap dimandiin, disolatin kalau syahid akhirat. Statusnya syahid akhirat. Sawangannya, Bu, tenggelam. Apalagi? Oh ya, kebakaran. Apalagi? Yang TNI pesawat jatuh. Tenggelam, boleh masuk syahid akhirat. Termasuk orang jatuh cinta sampai mati. Kalau yang di bumi itu Ustaz. Sebentar dulu, saya bicara cinta dulu. Bucin. Kalau ada orang jatuh cinta, Bu, ngempet tapi tak sampai maksiat, maka sampai meninggal dalam keadaan jatuh cinta itu, dia dianggap mati syahid akhirat. Tapi tetap dimandi. Semua yang sana statusnya syahid akhirat itu tetap dimandiin, disolatin tetap. Jomblo berarti satu itu ya, cina jomblo. Iya. Nah, jadi dia jatuh cinta tapi tidak kesampaian, dia ngempet taat kepada Allah, taat
karena tidak mau maksiat, diempet tadi pukul, diempet kok sampai meninggal dunia, maka dia termasuk syahid akhirat. Kenapa yang menjadikan syahid kira-kira? Karena dia ngempet tidak mau maksiat. Jadi judulnya itu mati dalam keadaan jatuh cinta. Ternyata terbawa sampai mati. Gak bahaya kan? Bahaya. Bahaya. Ya Allah, sampai mati. Nah, orang seperti itu statusnya mati syahid akhirat. Kalau dibunuh maksudnya apa, Bu? Kalau yang meninggal dibunuh itu termasuk. Oh, lihat dulu. Dia juga mau membunuh juga apa enggak? Makanya orang carok dua-duanya neraka. Yang dibunuh neraka, sing membunuh ya neraka. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, yang membunuh jelas, tapi yang terbunuh kok neraka juga ya? Ya Rasulullah, iya. Jadi kedisian wae. Saking dia kedisian, sajane sudah sama-sama niat membunuh. Cuma dia kedisian. Paham gak? Cuma dia kedisian aja. Maka kata Nabi ilahuma finnar, kedua-duanya neraka. Tapi kalau misalnya orang yang terbunuh, tidak apa-apa dibunuh, waduh, itu Ya kerampokan kesampean. Begal. Kita ya, dibunuh. iya, ya, tidak tahu apa statusnya, saya apa masuk syahid atau gimana. Tapi kalau dia itu membela kehormatan, membela harta, tetap syahid. Syahid akhirat tapi tetap dimandiin. Kalau syahid akhirat tetap dimandiin, dikafanin, disolatin, tetap. Ya, karena dia syahid akhirat. Baik. Bagi keguguran yang belum bisa menangis keras juga tidak dimandiin, tidak disolatin. Apa kata Nabi? Dalam hadisnya Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1032 dari Jabir, Nabi bersabda, anak kecil itu al-gulamu la yusalli. Al-gulamu la yusalli. Ya. Anak kecil itu tidak disolatkan serta tidak mewarisi dan diwarisi sampai dia menangis. Jadi kalau belum bisa menangis, dia tidak usah disolatin, tidak usah dimandiin. Apa ya langsung surga. Tapi kalau di masyarakat anak punya anak kecil kok tetap ditanglilin, tetap disolatin, apa salah? Enggak. Yang akan dikikis dosanya adalah orang tuanya. Paham ya? Misalnya tetangga kita punya anak kecil mati. Kok sih ditahlilin, kok diasinin, kok didoain? Ya tidak salah. Sebab yang akan habis dosanya adalah orang tua. Yang terampuni adalah lari kepada orang tua. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Memandiin jenazah judulnya. Wa yagsilul mayyit wa tara wa yakun fil awwali muslim. Sadri. Wa fi akhirih syai'un min kafur. Sadar itu daun bidara, Bu. Jadi wayang silul mayit, jenazah itu dimandiin dengan apa? Witron, Bu? Witir dengan bilangan ganjil. Fi awalil husni sadar apa di situ? Sidron ya. Sidron itu daun bidara. Dimandiin dengan daun bidara. Wa fi akhirih, sedangkan terakhir dengan min kafur, bahan kapur. Telur nulik kapur yang membara. Ya ora gitu iku.
Ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 165, Imam Muslim nomor 939 dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Qala, dia berkata bahwa Rasulullah dulu menemui kami ketika kami sedang memandikan anak perempuannya. Beliau berkata, mandikanlah dia sebanyak 3 kali, atau bisa 5 kali, atau 7 kali. Pokoknya ganjil. Jika kalian memandangnya perlu, gunakanlah air atau sidr. Apa itu tadi sidr? Daun bidara. Serta memandikanlah dengan terakhir kalinya dengan kafur. Mulailah pada bagian kanannya dan tempat-tempat wudhunya. Sidrun itu daun yang dihaluskan dari jenis pohon tertentu. Sedangkan kafur itu adalah bunga kurma. Kafur, bunga kurma. Itu memandikan apa tadi Bu? Jenazah. Terus mengkafani jenazah. Coba baca Umi. Wa yukaffanu fi salasati Aswabin baydin laisa fiha qamisun wala imamatun gitu. Wa yukaffinu fi salasati abwabi baydin. Jenazah dikafani dengan 3 kain putih. Laisa fiha qamisun, tapi tidak berbentuk baju atau qamis. Wala imamatun maupun surban. Tapi ada kemarin abahnya seorang kiai meninggal. Sudah dibungkus, ditambah imamah. Itu sebenarnya tidak usah. Tapi anaknya si kiai tadi itu masangkan imamah, katanya kesenangannya bapaknya. Dan dibawa anak kuburan. Itu senengnya ngarang-ngarang dewi saja nih. Tapi apa boleh aja, silakan. Cuma dari Nabi tidak. Tidak usah wala imamah, wala imamatun, dan tanpa surban. Tapi wong iku mang mari ni surban. Kiai tadi. Kiai di Sukun tuh bapaknya meninggal, saya ke sana. Teman Bapak Eseto. Wa yukaffinu fi salasati abwab. 3 kain. Kalau perempuan berapa? 5 biasanya. Nah, cukup ya dulu. Itu wis mati loh. Urip ae ngono. Wah. Kayak kerudung, kayak seneng banget. Kok lek wis kerudunge akeh ya, bojone kempes-kempes. Seakan. Turun dibentai, turun disuruh nyaur kreditan. Kalau akhir bulan kalau status muni ini, ya Allah, beri murahkanlah rezeki suamiku. Itu sudah utang lagi tuh. Cirinya. Tapi kakek ini, aduh. Masya Allah. Bukhari hadis 1214 dan Muslim hadis nomor 941 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah dikafani dengan 3 pakaian putih suhuliyah, bukan baju dan sorban. Nabi sendiri tidak pakai sorban. 3 kain itu. Suhuliyah itu apa? Suhuliyah itu kain pakaian putih bersih yang hanya terbuat dari katun. Menurut pendapat yang lain, konon nama ini disematkan ke negeri Yaman. Suhuliyah namanya, Suhuliyah. Ada abah saya itu pesan, kalau saya sampai umur aku
bungkus sono karo kain ihram. Iya. Jadi minta pakai kain ihram. Ya alhamdulillah dia jalani pakai ihram. Kenangan pada waktu beliau ihram atau pakai ihram. Beliau mintanya agar supaya dibungkus dengan apa? Kain ihram. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan Bu. Oh iya, kemarin ada yang tanya, saya lupa yang nanya. Pada waktu sholat, ya, pada waktu sholat katanya dia bepergian, dia kebetulan apa namanya? Enggak, kerudungnya itu sudah besar, sudah lebar, kerudung syar'i. Terus dia itu enggak usah pakai mukena, sudah kaos kaki sudah suci. Nah pada waktu mau sujud itu kan ininya kelihatan Ustaz katanya. Gimana? Jawabannya ya batal demi hukum. Yang boleh terbuka itu cuma muka dan telapak. Kalau ini masih out. Paham ya? Ya pokoknya kalau dagunya itu termasuk wajah ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terlalu begini itu leher. Hati-hati juga. Yang sering saya jumpai, ini Bu Nina, ini ada ikatnya ya. Hitam. Ini juga punya dalam ikat ya. Tolong kalau sholat ikatnya agak jangan sampai nutupin. Bu Dirman pakai ikat, tapi juga tolong ikatnya jangan sampai nutupin jidahnya. Untuk sujud itu loh Bu. Jadi sujud itu jangan pernah dihalang-halangi. Terus terang kalau Wahabi itu semua tutup, gaduh. Tak peduli kata. Loh, bukan peduli pada dari Nabi loh. Makanya sampai hati-hati ngaji fikih ke mereka. Itu ininya tertutup, sing lanang itu ditutup yuk. Apa kopiahe gak masalah loh. Iki gak ngerti fikih itu ya opo. Ngajine di endi. Waduh lah ini. Sudah kadung dipanggil ustaz. Engko ngajari murid keliru kabeh. Sanggupkah dia menanggung sekian banyak orang itu di hadapan Allah besok lek salat gak sah. Ngono lho. Berarti dadi ustaz itu. Ya. Berarti kiai itu berat. Makanya tapi kalau sudah disampaikan kok sik dablek, oh lepas. Lepas. Sujud itu ada berapa anggota tulang, Bu? 7. Kaki ini telapak kaki ya ujung ini kan tulang. Jadi lah sujud kudungnya nih sikil ya. Jangan ini. Paham ya? 1, 2. Lutut 3, 4. 5, 6. 8. 7. Batuk. Nah, yang 6 ini boleh diwakilkan ke yang 1 ini. Paham? Ada lagi, sebentar. Kemarin itu pakai mukena ya. Allahu Akbar. Karena ya kan? Biar ininya nempel. Itu berapa gerakan itu? Batal ya. Menggerakkan awake lebih dari 3. Wis ora usah. Masya ketempelan itu ada batuk yang penting. Paham ya? Ono ibu-ibu kemarin bertanya, tapi tidak di majelis ini. Ya.
tanya masalah itu. Masalah apa? Salah. Contoh yang untuk batuk ya. Contoh untuk batuk. Perhatikan. Perempuan kemudian dia Allahu Akbar karena bukan hanya sambungan, yang depan itu biur kan, maka ditotok baik tempat sujud, baik sejadah. Maka itu kan, kenapa? Karena batuknya terhalang oleh pakaian yang dia pakai. Lanang juga begitu. Allahu Akbar surbani ini, surbani. Terus ditotok kayak ini. Kalau terbang sendiri Ustaz gimana? Itu diginikan. Kenapa? Karena batuklah yang menentukan. Kalau cuma tangan masalah. Kalau cuma tangan tidak masalah. Karena tangan ini tulang berapa ini? 5, 6, ya kan? Kaki 2, lutut 2, 4 sudah ya. 5, 6, ya kan? 7-nya itu loh yang terpenting. Paham? Kira kak ngajinya nih, di praktek nongnya nih. Madhab ini, bukan madhab ini dari Rasulullah ini harus diingatkan. Kalau nggak diingatkan, sampean melok dosa. Cuma sekedar mengingatkan. Gelem gak gelem terserah. Paham ya? Bukan madhab ini, bukan dari mana? Dari Nabi. Ya, ibu ya. Nah, inilah pentingnya ngaji. Ya, wah semua silakan. Itu saksi jamaah masjid Al-Ikhlas itu ada seorang ibu kalau takbir itu gini, Pak sampai ketok gini, turunnya lama sampai perhatian gitu. iya. Ini kenyataan, sadar kenyataan. Sampai takbir itu 3 kali baru jadi. 2 kali baru jadi. Jadi baca surah selesai. Walhan itu nama setan. Setan yang menggoda manusia sehingga menjadi was. Bu, setan namanya Walhan. Ya, makanya dia anak cok dijenengi Muhammad Walhan. Itu nama setan. Walhan, ya, Walhan. Misalnya mulai dari wudu itu biasanya pakai cibuk nawai. Wis sampai komat Bu nawai. Baru selesai sholat. Afar. Gak jadi. Sama akbar. Dibisi. Kasa kayak kasa. Yuk. Jadi itu bisikan memang. Jadi sarannya apa? Sarannya itu bisikan seperti itu dilawan. Misalnya Allah Akbar, ono bisikan, Kak Sayu, sosok cangkemmu. Tapi dalam hati, ojo dilafalkan. Ambil oleh keconjon, cangkemmu. Wah. Ya. Dalam hati, lawan itu setan itu, ya. Kak cangkemmu. Dalam hati, ojo mulai konconnya. Terus no sholat. Paham ya? Itu was-was namanya. Sudah sering saya ingatkan. Iya, tak bisa. Yang harus diperangi adalah setannya. Setannya namanya setan apa bu? Setan apa namanya tadi? Walhan. Setan apa bu? Walhan. Walhan. Ustaz tanya lagi Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Pertama Ustaz, ini bagaimana saya pas waktu kita sholat subuh itu Ustaz, kebetulan kan ada imamnya itu lupa dengan kunutnya, kemudian beliaunya kan sujud sahwi dan ada makmum yang ketinggalan 1 rakaat. Apakah makmum ini mengikuti sujud sahwinya mengingat untuk rakaat kedua kan bisa untuk kunutnya? Sudah. Yang kedua Ustaz belum. Yang kedua
kedua, ini saya alami sendiri Ustaz. Kalau sholat isya, kadang saya itu kan ketinggalan 1 rakaat dan tiba-tiba ikut salam juga. Pas waktu assalamualaikum pas mau langsung saya berdiri lagi. Lupa. Langsung berdiri lagi kemudian saya sujud samping. Itu gimana Ustaz? Baik. Terima kasih. Oke. Yang pertama, kalau ada imam lupa kunut, lupa tahiyat awal, itu memang disunahkan untuk sujud sahwi. Maka apapun status makmumnya, ikutlah gerakan imam. Jadi melok sujud sahwi. Paham? Nanti kita nambah 1. Ngerti ya? Nah, yang kedua, kalau jenengan lupa, ya lupa itu tinggal berdiri lagi, tidak usah sujud. Saya kemarin sudah dulu ya, saya belum pindah ke sini. Nasi saya di Gua Hiro, daerah Rahayu, nomor 26. Saya ada ceramah, kalau nggak keliru Ramadan atau gimana, udah kultum subuh kali ya. Ini subuh ini. Saya sholat bersama imam. Saya sudah dapat 1 rakaat bersama imamnya, sudah 2 rakaat. Makmum yang lain sudah 2 rakaat. Saya masih 1 rakaat. Begitu imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melok salam. Assalamualaikum. Salam. Udah duduk. Orang yang di samping saya bisik-bisik. Akhirnya saya yang sudah kadung skilo itu langsung tinggal nambah 1. Nggak usah diulangi dari depan, nggak mari-mari. Tinggal nambah 1. Niatnya nambah, ya Allah nambah. Nggak usah diulangi dari. Contoh yang dilakukan Nabi pada waktu itu, semua yang terjadi pada Nabi itu kan pelajaran bagi kita kan. Nah, suatu hari Nabi sholat zuhur, di masjid jamaah sudah selesai. Dapat 2 rakaat Nabi tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis wiritan, wis dungo, wis mari. Japungan kabeh. Wong kawani. Waduh, sampai Nabi itu ke cagake masjid itu dulu kan pohon kurma lah. Masjid. Sampai Nabi gini, sama omongan be wong-wong kabeh. Nabi ngene. Ada yang memberanikan diri bertanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bonjong. Batin derek tanget ya Rasulullah. Takon apa? Niki wau jenengan nopo kok sholatnya cuma 2 rakaat. Yang bener? Iya ya Rasulullah. Sini, nambah dulu. Oh, nambah. Allahu Akbar. Nabi cuma niat nambah. Enggak diulangi dari depan. Niat nambah. Sorry nambah. Ini sampai rumah Ustaz, kadang saya sampai rumah baru ingat kalau Mas. Ya nambah di rumah. Nambah 1 itu loh. Oh gitu. Diulangi dari depan. Kosong lah. Jadi Nabi cuma niat nambah saja. Paham ya? Baik, terakhir tadi kadung ngacung siapa tadi? Bu Susi. Makro. Sholat pakai masker hukumnya makro karena karena nutup sebagian muka. Cadaran tidak dibuka cadarnya sampai batuknya juga kena sujud, tidak sah sholatnya. Itulah gambaran orang yang sok syar'i. Yang atasnya sampai segini, ya Bu ya. Orang cadaran kadang atasnya nutupin sak alis, mukanya si bawahnya mata.
Nah itu gak dibuka pas sholat, nggak sah. Kalau flu sakit, flu padahal flu. Melahirkan sakit. Sakit. Darurat. Saya pun kalau umroh tidak akan saya lepas yang namanya masker. Dulu sudah belum ada corona lah sudah maskeran, Bu. Ini ilmunya. Kalau umroh, Bu, rumuskan ya. Kalau jenengan umroh atau haji, jangan lepas namanya Masker. dijamin tidak akan pernah batuk, gatal enggak. Itu ilmunya. Nah, saya membuktikan dulu itu. Karena apa? Saya kadang lihat habis sholat, misalnya duhur ya. Hari duhur saya lihat di Jaga itu, lihat di sekitar Ka'bah itu lihat angin, Bu. Waduh, bukan debu sih, tapi anginnya kain itu. Itu kalau masuk pulang pasti tidak ada suaranya. Ngono itu, ini sudah kayak syarat wis waktu umroh itu. Lesek gak waktu itu untung, ngono. Enggak ngerti ilmunya dia. Nggak ngerti ilmunya. Kadang-kadang sih ngomong ini bareng. Alah, dari mesti ayo waktu, imam ayo waktu. Umane awak-awakan dari luar negeri katanya. Nah, ada ilmunya. Dan jenengan kepingin tetap sehat, suara tetap lantang, tidak batuk, jangan lepas namanya. Itu ada tujuan-tujuan seperti itu. Tak masalah kalau. Paham Bu ya, belum? Bu, ya. Tapi kalau di Indonesia gak ada angin, gak ada panas, gak ada gerimis, gak ada ombak, gak ada opo. Masker Corona. paham ya? Karena sama dengan menutup sebagian dari wajah. Paham ya? Sekali lagi saya ingatkan yang sudah jadi paspornya segera kumpulkan ke saya. Kemarin ada yang saya kumpulkan ke ETS Java yang sudah selesai paspornya, yang mau umroh bareng gue berangkat. Jadi berangkatnya itu belum Ramadan, Bu. Tanggal 9 itu masih Sya'ban. Ya, Sabtu berangkat, Sabtu, Ahad, Senin, baru Selasa insya Allah tanggal 12 Maret itu 1 Ramadan. Nah, 1 Ramadan. Jadi kita itu di Madinah barangkali belum Ramadan. Begitu kita berangkat nanti ke Mekahnya mau persiapan umroh itu baru 1 Ramadan. Paham ya? Ya, oke. Segera kumpulkan ke saya paspornya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal. Orang yang umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Pahalanya, Bu, sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Padahal kita umrah, pahalanya seperti berhaji kakek bareng Kanjeng Nabi. Itu yang kita kejar. Oke, mudah-mudahan diberikan rezeki dan dimudahkan oleh Allah. Ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Rabbana anfa'na bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil etan kali Ulang kali. di tengah-tengah ada tanaman parine Pak Pariman. Saiki ngaji, sesuk yo ngaji. Ayo padha mirengaken gawe Abi Sudirman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun temenan dah iku mang. Pantun temenan iku mang. Ngarange sak wulan